وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur sudah selayaknya dan seyogyanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat beserta karunia-Nya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, yakni salat subuh, dan alhamdulillah berjamaah. Diteruskan dengan kewajiban yang kedua, kita hadir berkumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, keberkahan ini, untuk talabul ilmi. Semoga seluruh amaliyah ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang dan yang akan kita laksanakan dijadikan nilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam Allah semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, serta sampailah kepada kita selaku umat akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja setiap hamba menginginkan, mengharapkan untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditolong secara langsung tetapi tidak beriman. Ada orang yang beriman mengharapkan pertolongannya untuk disegerakan. Namun tidak serta-merta Allah memberikan pertolongan begitu saja. Ada ciri dan kriteria hamba Allah yang ditolong dan yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apakah kita masuk atau tidak kriteria ini? Yang pertama, kriteria ciri seorang hamba yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa mudah atau dimudahkan untuk berjalan, hadir dan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami istilah nama aya pangaosan di masjid ieu, aya undangan, aya uleman hadir, meskipun hujan dan badai panas, tetapi karena dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, aya pengajian rek hujan, rek panas, rek iris, hadir, terasa mudah langkah kakinya teh. Hadir majelis zikir, hadir di majelis ilmu, hadir sholat berjamaahna, merasa mudah. Maka ada hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya untuk hadir di majelis ilmu, majelis zikir, ada pengajian untuk sholat berjamaah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah itu akan mempermudah kedua langkah kakinya untuk menuju surganya. Jadi orang-orang yang selalu taat dan dipermudah dan memudahkan kedua langkah kakinya untuk hadir di majelis taklim, majelis zikir, sholat berjamaah, nah itulah ciri seorang hamba Allah yang akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dipermudah dan mudah untuk melaksanakan ketaatan. Satu, apakah kita termasuk atau tidak? Jadi upami urang berat gitu narasa ngalengkah kedua sampean urang, tah eta teh cirina hambanya moal ditulungan ku Allah teh. Jadi upami urang mudah gampang gitu ngalangkah kedua sampean teh bade ka masjid salat berjamaah, bade hadir di pangaosan, tah eta teh ciriding seorang hamba akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, qanaah dan tidak serakah.
Kalau kita sudah yakin dan merasa cukup, maka doa itu kita mintanya merasa cukup aja. Ingin dicukupkan oleh Allah, tong dibeunghankeun cukup we Pak. Satu, cukup untuk membeli 2 unit rumah di Sumarekon atau Podomoro. 2, cukup we untuk membeli kendaraan Pajero atau motor. 3, cukup we untuk membuat kosan di Telkom 100 pintu. Cukup we Pak, minta. Kalau misalkan kita sudah merasa cukup, udah berarti dalam dirinya itu tidak ada rasa iri dan dengki pada rezeki orang lain. Kalau masih ada rasa iri dan dengki pada diri kita, itu berarti kita tidak qanaah tetapi serakah. Maka doanya Pak, mungkin kita tahu doanya dan hafal, tapi kita tidak paham, tidak tahu artinya teh apa. Doanya itu, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Itu doanya teh Pak. Allahumma inni as'alukal huda. Allah, kita memohon yang pertama untuk diberikan petunjuk hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Kita memohon kepada Allah untuk selalu taat pada ketakwaan. Wal afafa, kita memohon kepada Allah supaya dihindarkan dan dijauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ghina, kita bukan meminta kaya tetapi meminta cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan awas Pak, cukup di sini bukan berarti material atau harta saja, tetapi sehat cukup, gitu Pak. Jadi segalanya cukup minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesalahan kita, berdoa apa doanya 20 30 tapi teu paham, teu ngartos isi doa eta. Sami sareng salat ya. Sampai sekarang kita bacaan salat itu hafal tapi enggak tahu maknanya, artinya itu hafal atau tidak gitu. Itu yang kedua. Jadi kita qanaah, merasa cukup dan tidak serakah. Kalau ada dalam diri kita, maka sudah ditentukan dan diyakinkan bahwa hamba tersebut akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mempertahankan keimanan, bukan ditahan saja, tetapi ditingkatkan. Sifat iman itu al-imanu yajidu wa yanqus. Dan kita tahu itu, terkadang iman kita naik dan turun. Naiknya seorang iman apabila seorang hamba Allah imannya itu ketika diberikan ujian dan cobaan, dekat dengan Allah. Tapi ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang lupa pada Allah. Nah, itulah yajidu wa yanqus. Jadi kalau misalkan kita mau meneliti dan merasakan naik dan turunnya iman kita dalam diri kita, terkadang Allah memberikan tadi cuma 2, ujian dan musibah. Apakah kita naik? Pasti itu menaik, berdoa kepada Allah sampai nangis. Tapi sebaliknya, apabila Allah memberikan kesenangan kepada kita, terkadang lupa pada Allah. Itu Pak. Jadi iman, makanya iman itu harus ada 3 karakternya. Yang pertama ada ikror, bukan diucapkan saja. Jadi saya percaya, ya percaya, bukan. Belum cukup tasdik, diyakini oleh kita, yakin pada Allah atau rukun imannya, yakin, ya udah yakinkan. Bagaimana caranya yakin kepada Allah? Ada ainul yakin dan hakul yakin. Kalau kita sudah yakin pada rukun imannya salah satunya, udah selamat hamba tersebut. Apalagi yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, arkan. Ini yang paling penting. Jangan misalkan kita mengucapkan saja, diyakini saja tanpa kita mengamalkan. Maka ada yang bisa tapi tidak lancar, ada yang bisa dan lancar tapi tidak fasih. Ada yang bisa lancar dan fasih tapi tidak paham. Ada juga yang bisa lancar, fasih, paham tapi tidak bisa mengamalkan. Tuh isi kandungan Al-Quran. Iman juga gitu. Ada yang tidak tahu sama sekali,
ada yang masih tahu, ada yang sudah tahu tetapi tidak diamalkan. Itu yang celaka. Makanya ketika seseorang hadir sholat berjamaah, hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, maka pasti yakinkan imannya akan naik. Tapi kalau kedul, orang Sunda mah punya penyakit atuh dah itu Pak. Ayo Pak Haji, orang atuh dah saya capek itu Pak. Penyakitnya itu atuh dah harus dihilangkan. Selanjutnya apa? Orang atau ciri orang hamba yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yakni tawakal. Nah, ini berhubungan dengan yang satu, tawakal. Dalam Quran surat Toha ayat 3 sudah jelas di sana. Setelah kita berusaha lahir dan batin, nah keputusannya kita serahkan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau seperti ini, mau seperti itu, kita terima karena itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala, sang hakim yang bijaksana. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepadaku, maka aku akan cukupkan kebutuhannya. Itu Pak. Terkadang ketika kita sudah berusaha lahir, kita bekerja, berangkat subuh, pulang malam. Nah, kita matangkan dengan doa kita. Bukan sekedar ba'da sholat saja setelah zikir. Dimatangkannya kita bangun pada pertengahan malam, bangun sepertiga malam, itu tak matang doa teh. Kalau misalkan kita berdoa setelah zikir subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, malaikat lagi lireun, ieu hoyong ieu, ieu hoyong ieu, hoyong ieu, ieu hoyong ieu. Tapi ketika kita bangun malam, kita sendiri dan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, aku malu jika seorang hamba bangun tengah malam sepertiga malam dan berdoa memohon kepadaku kalau aku tidak mengijabahnya. Itu kata Allah Pak. Jadi kalau mau dimatangkan doa tadi, sudah kita bertawakal lahir dan batin, maka kita bertawakal, serahkan keputusannya, kita terima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sulit. Dan kita dalam gumaman hati kita teh ya, gitu we, nah hanya candi ijabah wae doa teh. Jangan pernah kita mengucapkan nah dan kapan. Udah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menurunkan pertolongan dan ijabah doa itu terkadang kita tidak merasa bahwa itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, ciri seorang hamba Allah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai ujian itu sebagai kebaikan. Itu Pak. Terkadang kita tidak menerima ujian. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, kalau kita sudah bertadabbur dengan Al-Quran, salah satunya dengan surat Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Setiap hamba Allah pasti diuji, Pak. Itu kita harus yakin, ya harus yakin. Tapi kita tidak tahu kapan kita itu diuji. Tapi pastikah diuji? Iya. Dan kita harus siap-siap. Yang pertama kan sedikit rasa takut, Pak. Cuman sedikit rasa takut. Tong loba teuing sieun teh. Bapak dan Ibu sieun ku jurig teu. Leuwas we Pak, entong sieun. Leuwas we gitu. Sieun ku beurit gresek, astagfirullahaladzim, innalillahi la ilaha illallah, gitu ya Pak. Da dinu film Pak, upami kunti punten, kunti ngumudag jelema gitu, jalmi, eta mah dinu film, dinu aslina mah henteu mung saukir seserian jeung ceri kungkul dan salting, we itu jelemana teh lumpat ka ditu ka dieu, wah gitu, padahal mah teu ngudag. Da jurig mah Pak, ayeuna teh dizalimi ku manusia teh. Aya nu hitut nyalakeun jurig. Tuangeun beak nyalakeun jurig. Ieu saha nu hitut? Bapak sanes, ibu sanes, tetehnya henteu, sia henteu, buah-buah jurig, dipitnah jurig teh.
Ieu tuangeun ku saha tadi mah gede kene loba kene teh kuaha ku teh mamah teu sabuah jurig tuh dipitnah we jurig teh. Jadi awas. Sedikit rasa takut Allah akan berikan ujian kepada kita. Jadi kalau kita ada rasa takut, memang itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walju rasa lapar. Awas, Pak. Tuh 1 bulan lamanya kita diberikan ujian rasa lapar. Tapi karena kita orang yang beriman, kita selamat ujian teh Pak. Yang tidak selamat Pak, yang tidak beriman, lapar langsung makan. 1 bulan lamanya coba. Kalau kita bukan orang yang beriman, zuhur ieu mah ba'da lohor, wah keur panas-panas jeung haus-hausna. Kalau kita tidak beriman langsung we cek kanu poek, kanu tidak ada orang siapapun atau tidak ada orang atau siapapun langsung, tapi yakin Allah Maha melihat. Jadi kita lulus rasa lapar teh. Malaikat yang 2 arut marut tuh berdoa kepada Allah, ingin weh sekali weh jadi manusia. Jadi manusia ketika sama Allah diberikan lapar, meminta guling atau kambing guling tidak diterima, dibunuh, dipaehan, tah geuning kieu jadi manusia teh nya. Lamun teu iman mah teu bisa nahan lapar, tidak beriman pasti apapun akan dihalalkan segala cara apapun. Itu. Jadi apa? Yang kedua lapar. Yang ketiga ujian dari Allah, wa naqsi minal amwal. Apa? Harta tuh. Nah, ini Pak di masjid nih sedang membangun, hari jalan-jalan ke Pangandaran, ke Yogyakarta, sabaraha juta teh hayulah pokoknya mah happy begitu. Tapi di depan mata itu ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ada amal zariah untuk kita semuanya. Sudah meninggal amal zariah terus. Karena apa? Masjid ini selama dipakai berjamaah dan sholat, maka pahalanya itu akan sampai kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi kacida teuing upami aya nu beunghar teu ninggal ieu teh bangun teh gitunya. 100.000 abu ngagadeuh cenah pada KM ya mung 100.000 teu nanaon, ku Allah mah dilipat gandakan. Abi ganu 50.000 teu nanaon, coba bayangkan 100.000. Kalau misalkan satu RW berapa kakak di sini terus nyumbang luar biasa, maka 100.000 itu akan bernilai pahala kalau kita ikhlas dan ridho. Beres ieu masjid mah. Touring sabaraha juta, wah berat kali itu. Tapi ini di depan ada ridho Allah, pahala jariah. Maka harta kita akan diuji. Baik itu bisnisnya turun, hartanya semakin banyak dan semakin banyak, tapi kita tidak sadar bahwa harta tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberikan kecukupan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kalau istilah Sunda mah ucap lampah jeung paripolah, di mana jeung edeuk bawa ka mana kudu apal kana purwadaksinya. Jadi apa maksudnya? Kita itu dari mana, tugas kita di dunia itu apa, dan apa yang harus kita bawa nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Tugas di dunia kita hanya 2. 1, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Apakah membantu pembangunan masjid itu adalah ibadah? Ibadah yang sangat luar biasa. Yang kedua, khalifatul fir'at. Apa? Kita diamanati untuk menjaga kelestarian bumi. Hanya kita yang bisa, orang lain tidak bisa. Maksudnya apa? Selain manusia tidak bisa. Jadi wa naqsi minal amwal, harta kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka awas nih, jangan pura-pura tidak melihat, jangan pura-pura tidak mendengar dan lebar mengeluarkan harta kita. Nah, itu nanti di akhirat akan disengsarakan. Kan kita tidak mau. Maunya kan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tetapi tidak diamalkan. Begitu ada pembangunan masjid atau misalkan pengajian, kita tidak hadir dan tidak menyumbang sedikit pun, itu berharga bagi kita, akan menjadi amal jariah. Wa naqsi minal amwal wal anfus, jiwa kita Pak. Ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, mau apakah jiwanya biasanya was-was, tidak tenang,
Apa solusinya? Hadir di majelis zikir. Setelah sholat entah assalamualaikum gajleng. Tapi di sana ada zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Supaya tenang hati kita, banyakin berzikir. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hauqala, la haula wala quwata illa billah. Kalau itu setiap kali diucapkan oleh kita, maka lisan kita akan terbiasa. Kelak Allah memisahkan ruh dari jasad kita, maka karena kita sudah biasa mengucapkan kalimat thayyibah, udah husnul khotimah, la ilaha illallah, wah langsung bighairi hisab dakhala jannah. Ieu mah tong dihisab deui malaikat, langsung masukkeun ka surga Allah. Gitu, Pak. Jadi wal anfus, jiwa kita pasti was-was tidak tenang, maka zikir obatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu wasamarat, apabila kita gagal panen baik padi maupun buah-buahan, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap weda, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi endingnya ayat terakhir, wa basyiris sabirin, kata Allah, aku akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang bersabar menerima ujian, terutama ujian yang disebutkan 4 tadi dalam Quran surat Al-Baqarah 155. Siap dan sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Semangat buat semuanya. Yuk mari kita memakmurkan masjid. Dalam Quran surat At-Taubah kita nama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa ita'uz zakat. Yang berhak dan pantas memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada akhir. Orang-orang yang selalu sholat tuh Pak, sholat, dan apa? Yang berzakat, yang berinfak. Nah, itulah yang pantas, yang berhak memakmurkan masjid. Maka kalau kita merasa pantas dan berhak untuk memakmurkan masjid, ayo sama-sama kita berbondong-bondong fastabiqul khairat untuk membangun atau membantu bangunan masjid ini. Semoga berkah semuanya, panjang usia, dan semoga Allah senantiasa memberikan usia yang barokah, kesehatan lahir dan batin yang barokah, dan sing arageng miliknya, dan kita bisa berkumpul, bukan berkumpul di masjid ini, tetapi kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.